Ya, Anda masih menyaksikan Sindo Today. Kali ini berita datang dari Jakarta Barat. Pemirsa, puluhan bajai sedang mangkal di Jalan Kiai Tapa Grogol Petamburan dirazia petugas Dinas Perhubungan. Ya, selain melanggar aturan, bajai yang parkir di bahu jalan membuat lalu lintas tersendat. Panik dan langsung tancap gas. Inilah reaksi puluhan sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Kiai Tapa Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Saat melihat kedatangan petugas Dinas Perhubungan yang menggelar razia parkir. Selain tidak diperbolehkan, pula para sopir bajai yang kerap mangkal di Jalan Kiai Tapa ini mengganggu para pengguna jalan dan membuat lalu lintas tersendat. Selain penertiban kendaraan umum yang sering mangkal di jalan raya, Dinas Perhubungan Jakarta Barat juga melakukan penertiban kendaraan roda 2 yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Dalam razia ini, setidaknya ada 15 kendaraan roda 2 yang ditertibkan petugas dengan cara dicabut pentil. Lihat patroli rutin di sepanjang jalan Kiai Tapa, terutama di depan kampus Trisakti yang kedapatan parkir liar di atas trotoar. Lanjut, kami juga mengadakan penggebakan KR roda 3, terutama bajai yang parkir di bahu jalan. Razia serupa akan rutin dilakukan di area trotoar dan ruas jalan yang sering dijadikan lokasi parkir oleh warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita beralih untuk menyimak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya baik, terima kasih Galuh dan juga Togi di studio. Dapat saya laporkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar. Sampai saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan pemirsa, kami masih menemukan pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti melawan arus. Hal ini juga menjadi perhatian rekan-rekan kami di lapangan yang juga menertibkan kendaraan yang melintas di kawasan ini. Lebih banyak pelanggaran-pelanggaran seperti melawan arus yang menjadi perhatian di kawasan ini. Untuk arus lalu lintas sendiri dari kawasan Bekasi yang akan mengarah ke arah Cawang maupun Jatinegara melalui tol Becakayu dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi di antrian pada pintu masuk tol. Selepas tol Becakayu, lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk kendaraan dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke arah Cawang juga dalam keadaan ramai lancar. Kemudian untuk arah sebaliknya, yaitu dari arah Pondok Kopi yang akan mengarah ke arah Bekasi juga dalam keadaan ramai lancar. Kami mengharapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu mematuhi marka jalan serta rambu lalu lintas yang ada. Dan kemudian bagi pengendara roda 2 yang sering sekali berkendara tidak menggunakan helm standar SNI, kami harapkan Anda jika berkendara di jalan raya pastinya kelengkapan kendaraan Anda seperti helm standar wajib digunakan. Kemudian berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi 248 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 25 luka berat, dan 293 luka ringan. Dari 248 kasus laka lantas tersebut, 74% didominasi oleh kendaraan roda 2. Faktor penyebab laka lantas dikarenakan pengemudi gagal menjaga jarak aman dan mayoritas terjadi di rentang waktu pukul 6 hingga pukul 9. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan, kembali lagi kami tekankan pastinya Anda tertib dalam berkendara demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Togi dan juga Galuh, kembali ke Anda, silakan.
Baik, terima kasih Brigadir Tesinda atas laporannya dari kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Ya, beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pasca diputuskan tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina, Peggy Setiawan pulang ke kediamannya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, kepulangan Peggy disambut keluarga dan kerabat. Lantunan doa dan salawat keluarga dan kerabat menyambut kedatangan Peggy Setiawan dengan rasa penuh syukur di kediamannya di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Keluarga menyambut haru kedatangan Peggy yang akhirnya bebas penahanan dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kebenaran ini dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Keluarga Peggy bersyukur karena keadilan dan kebenaran dapat berpihak ke mereka. Ya, alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Namun setelah Peggy bebas, lantas siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam? Ya, sebelumnya pasca dibebaskan dari tahanan, Peggy Setiawan berkumpul dengan sanak saudara di posko rumah singgah tim pengacara di Kota Bandung. Ya, Peggy akhirnya dapat menghirup udara bebas selama 49 hari ditahan di Polda Jawa Barat. Senyum sumringah terpancar dari wajah Peggy Setiawan pasca Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan. Di hari pertamanya bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung. Peggy pun mengucapkan syukur karena dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan rekan-rekannya. Iya, seperti biasa, seperti sebelum ditangkap saya kan sering kumpul sama teman-teman, sama keluarga, bercengkrama, bersenda gurau. Ya alhamdulillah sekarang bisa ketemu lagi sama mereka, sama teman-teman, sama saudara-saudara, bisa kumpul dan bisa merasakan kehangatan kembali. Usai bermalam dan singgah di posko tim pengacara, Peggy pun langsung kembali menuju ke kampung halamannya di Cirebon. Di Cirebon, Peggy pun disambut antusias oleh warga yang berada di sekitar rumahnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai pulang ke kampung halaman, Peggy bertemu dengan sejumlah kerabat hingga rekan kerja kuli bangunan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, Peggy menceritakan kondisi dirinya yang sering dicemooh dan dicaci maki saat menjadi tahanan. Sejumlah kerabat, rekan sejawat, dan rekan kuli bangunan yang sempat menjadi saksi dalam sidang pra-peradilan tampak menemui Peggy yang tengah berada di rumah pengacaranya, Sugianti Iriani di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa malam. Pertemuan hangat korban salah tangkap polisi dan rekan hingga kerabatnya ini pun berlangsung haru. Peggy juga menceritakan pengalamannya selama ditangkap hingga menjalani penahanan di rutan Polda Jawa Barat. Peggy mengaku sempat tak nyaman dengan cemoohan hingga caci maki dari petugas dan tahanan. Namun seiring waktu semua berubah hingga petugas rutan dan tahanan lebih saling mendukung untuk mengingatkan tentang kebaikan. Peggy semakin mengerti makna kebersamaan saat di tahanan. Saya baru sadar bahwa arti dari kebersamaan itu pasti dalam. Kebersamaan itu benar-benar taat, benar-benar yang namanya kebersamaan itu benar-benar dijaga ketat. Kita saling menjaga lisan, saling menjaga kekompakan, saling menjaga satu sama lain, saling menjaga ya keharmonisan sama tahanan lain, sama para anggota yang bertugas di sana seperti para panwas, para anggota-anggota lain, kita sangat saling menjunjung tinggi. Dari 8 terpidana hanya ada satu nama yang dikenal Peggy, yakni Sudirman. Peggy pun siap memberikan kesaksian jika ke-8 terpidana yang akan mengajukan PK tersebut membutuhkan keterangannya. Peggy Setiawan bersama dengan Desa sedang Kepulangan Peggy Setiawan pada Selasa sore disambut ribuan warga hingga lantunan sholawat. Peggy bahkan meniup lilin yang dipersiapkan kepala desa guna menyambut kedatangannya di kampung halaman. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, praktisi hukum Rasman Arif Nasution justru akan melaporkan Hakim Tunggal Pra-Peradilan Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Pengawas Mahkamah Agung. Ya, Rasman menyebutkan bahwa Hakim Eman Sulaiman tidak paham hukum, bahkan cenderung melampaui kewenangan. Hakim Eman Sulaiman tak luput dari perhatian publik ketika memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman dinilai tegas dan berwibawa ketika memimpin sidang yang tengah menjadi perbincangan publik tersebut. Tegasan Eman langsung dikaitkan dengan kekayaan yang dimiliki. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut ternyata hidup sederhana. Harta kekayaan Eman Sulaiman hanya senilai 294 juta rupiah sesuai laporan di LHKPN. Eman Sulaiman lahir dari keluarga sederhana di Dusun Kaum Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Keinginannya menjadi hakim telah tercetus sejak duduk di bangku SMP. Lulusan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan tersebut memulai karir sebagai aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Sumedang, Jawa Barat. Eman kemudian berpindah-pindah tempat tugas hingga akhirnya ditugaskan di Pengadilan Negeri Bandung sejak tahun 2021. Ya, rasa ketakutan aja lah. Mana sih sidang sekarang, sidangnya kan bukan sidang yang kecil-kecil katanya, ngelawan pejabat-pejabat katanya, kata orang-orang, jadi ketakutan lah. Emang pernah telepon apa tuh Pak Eman ke sebelum sini? Enggak, dia belum pernah telepon, makanya kata semalam kan dia nelpon. Makanya Mas, Pak, Eman nggak nelpon dulu, kalau Eman punya rencana sidang sebesar ini, takutnya Mama sama Bapak kepikiran. Orang tua pun lega setelah sidang pra-peradilan Peggy Setiawan berakhir. Selama sepekan penuh, keluarga besar nonton bareng dan dihantui kekhawatiran bila mana Eman Sulaiman membuat kesalahan dalam putusannya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.
Dalam potongan Rakyat Bersuara iNews TV, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menunjukkan diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Peggy dalam kasus Vina Eki. Ya, SP3 itu terbit di hari yang sama dengan keputusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Malam ini mungkin agak berbeda dengan beliau kalau nanti beliau ada statement. Contoh, ada 9 putusan yang dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Pada poin ke-5 dinyatakan, menyatakan tidak sah segala bentuk keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut dari termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon dan termohon. Ini hakim, dia paham hukum atau dia dukun? Kok putusan lebih lanjut? Putusan lebih lanjut itu artinya ada putusan yang akan keluar ke depannya dan dia tidak tahu faktanya seperti apa, kok dia bilang itu sepertinya mengikat untuk yang akan datang. Bertentangan dengan Perma, Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, bab 2 tentang objek dan pemeriksaan pra-peradilan. Judul besarnya adalah larangan pengajuan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Itu dia isi dari Perma nomor 4 2016. Pada bab 2, objek dan pemeriksaan pra-peradilan, pasal 2 ayat 3. Putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Nah, kalau Hakim Eman Sulaiman baca ini, dia nggak mungkin keluarkan poin 5 ini, Bung Aiman. Kok dia sepertinya sudah mengikat putusan berikutnya akan berlaku dari putusan dia ini. Ini hakim apa dukun? Ini hakim apa Tuhan? Karena itu tadi kami sepakat dengan beberapa tim akan melakukan perlawanan dan melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas. Ya pemirsa, saya baru mendapatkan informasi baru eksklusif ini bahwa telah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 atas nama Peggy Setiawan. Betul ya Bung Tony ya? Betul. Boleh saya lihat? Ya ini kebetulan agak apa? Dan ini tidak apa-apa diumumkan kan? Agak oke, ditandatangani oleh Direktur... Eksklusif di Suara. Iya. Rakyat Bersuara. Oleh, boleh saya baca ya? Ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Surawan SIK, Komisaris Besar Polisi. Betul ya? Tanggal 8 Juli. Tanggal 8 Juli kemarin langsung keluar. Langsung. Tapi ini belum ada informasinya. Tapi baru kemudian disampaikan sekali ini pertama kali diinformasikan. Ya, SP3. Pak Arianto mungkin yang menjawab kenapa tidak diinformasikan ke publik. Jadi gini, Bung Aiman sebentar. Ya, jadi setelah adanya putusan pra-peradilan, kemudian Polda Jawa Barat kan melakukan konferensi pers bahwa akan mematuhi putusan pra-peradilan. Yang menjadi kewenangan penyidik dalam hal ini mematuhi adalah untuk memberhentikan penyidikan terkait penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus Vina Eki. Nah kemudian yang kedua membebaskan dari tahanan. Nah kami agak lama waktu itu banyak yang menanyakan kenapa Peggy keluarnya lama, kenapa Peggy keluarnya. Kami dari pengadilan kemudian istirahat di base camp ya. Kemudian jalan ke pengadilan itu untuk ke Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Ternyata jawaban dari penyidik akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara untuk apa? Gelar perkara untuk menghentikan penyidikan. Itu. Jadi harus dilakukan gelar perkara dulu. Makanya dalam SP3 ini dasarnya juga ada yaitu gelar perkara pada tanggal 8 Juli 2024. Oh, hari yang sama. Dan hari sama dikeluarkan langsung SP3. Betul. Hasil gelar perkara itu kemudian diterbitkanlah SP3. Itu penghentian penyidikan dan kemudian mengeluarkan Peggy dari tahanan.
Sementara itu pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hasil putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menilai sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tak profesional, kolutif dan konspiratif. Bagus. Memang sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan. Atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo akan menunda rencana berkantor di IKN pada bulan Juli ini. Ya, penundaan disebabkan infrastruktur penunjangan belum siap. Jokowi juga menegaskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menunggu progres pembangunan di lapangan. Berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah akan terlaksana dalam waktu dekat, Pak? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Targetnya Kepresnya bakalan, Kepres pemindahan ibu kota apa bakal terlaksana sebelum 17 Agustus apa enggak? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Pemirsa, di Bandung dan Semarang, selebgram wanita ditangkap polisi karena mempromosikan situs judi online di media sosial. Ya, bermodal ribuan pengikut, para tersangka meraup jutaan rupiah. RV, wanita selebgram asal Bandung ini hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas Reskrim Polrestabes Bandung. Ia diduga mempromosikan situs judi online di media sosial miliknya. Modusnya dengan mengunggah Instagram Story dengan berisi tautan situs haram tersebut. Hanya bermodalkan pengikut 7.700 orang, tersangka berhasil meraup 2,5 sampai 6,5 juta rupiah dalam 4 bulan. Ia pun terancam hukuman 10 tahun penjara dan atau denda 10 miliar rupiah. Ya, di mana yang bersangkutan memasang histori ataupun status pada Instagram pelaku, di situ ada tautan tentang mengenai judi online. Ketika seseorang mengakses link tersebut, dia akan diarahkan pada link judi online. Tidak hanya di Bandung, seorang selebgram wanita di Semarang, Jawa Tengah juga ditangkap polisi. DW, 19 tahun, yang masih berstatus sebagai mahasiswi, menerima tawaran endorsement judi online dari orang tidak dikenal. DW yang memiliki puluhan ribu pengikut di Instagram dibayar Rp600.000 untuk promosi selama 15 hari. Selain DW, seorang pemuda berinisial FA juga ditangkap karena mempromosikan judi online di akun Facebooknya. FA dibayar Rp2 juta per bulan. Jadi slot yang dimana yang bersangkutan ini modusnya adalah memposting link perjudian tersebut sehari 2 kali, ya. Sehari 2 kali selama 15 hari. Dengan keuntungan yang didapatkan oleh tersangka ini adalah Rp600.000.
dari 15 hari tersebut. Dari tangan kedua tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang digunakan untuk promosi judi online. Atas perbuatan mereka, keduanya terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, Jupi Tambelana, Kristadi, iNews melaporkan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkap ada 17 pegawai KPK yang terlibat judi online. Ya, sementara KPK menyebut dari 17 orang tersebut hanya 8 orang yang hingga kini masih berstatus sebagai KPK. "17 orang pegawai KPK diduga terlibat dalam aktivitas haram judi online. Hal ini diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. 17 pegawai KPK termasuk sopir hingga pegawai urusan dalam KPK disebut bermain judi online. Nilai transaksinya bervariasi antara Rp300.000 hingga Rp400.000. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Namun sebagian dari mereka kini sudah tidak berstatus sebagai pegawai KPK. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali 3 kali ya. Ada yang 300.000, ada juga yang 400.000, bervariasi seperti itu dan mereka bermain sampai dengan 35 kali. Transaksinya tidak begitu besar. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menyebut dari 17 orang tersebut hanya 8 orang yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas. Ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 ya. 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian bukan pakai KPK. Ada juga yang sudah diberhentikan, ya antara lain yang terlibat Kade Emas itu, ya itu kan sudah diberhentikan. Ada juga yang kemarin yang penjaga rutan ya 60-an pungli itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan. Jadi yang 8 nanti akan ditindaklanjuti oleh inspektorat ya. Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai yang masih statusnya menjadi pegawai KPK. Lebih lanjut, KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan oleh para pelaku. Nilainya antara 100 hingga Rp300.000 sekali transaksi, namun ada yang mencapai Rp74 juta. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai Rp111 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyebut pemerintah memiliki tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara lantaran defisit APBN tahun 2024. Mulai 17 Agustus mendatang, pembelian BBM subsidi akan dibatasi karena dinilai selama ini tidak tepat sasaran. Kita nggak boleh bergantung pada harga komoditas. Efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik. Saya sih optimis itu angka akan bisa naik. Kita berharap 17 Agustus ini orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi. Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Dan juga
pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Ya, sebelumnya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN semester pertama 2024 mengalami defisit 77,3 triliun rupiah. Namun pemerintah memastikan realisasi APBN hingga akhir semester 1 tahun 2024 tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, meski dibayangi tekanan pada penerimaan negara. Defisit 77,3 triliun. Namun apabila kita lihat dari postur APBN keseluruhan 2024, di mana desain dari APBN 2024 adalah defisit mencapai 522,8 triliun, maka realisasi defisit 77,3 triliun rupiah masih di dalam range yang ada di dalam APBN kita. Dan anggaran DPR RI justru menyepakati tambahan program bansos beras di akhir tahun yang akan menambah anggaran senilai 11 triliun rupiah yang menambah defisit APBN tahun ini akan naik. Menku Sri Mulyani menyebut untuk kenaikan defisit pihaknya akan menutup dari penggunaan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023. Memberikan dukungan dan persetujuan seperti pertambahan dari bantuan sosial untuk beras, ayam, dan telur untuk 3 bulan tambahan di semester kedua, tambahan pupuk untuk belanja pupuk subsidi, dan juga realisasi dari pinjaman luar negeri. Maka kami telah menyampaikan bahwa di keseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit, dan untuk itu akan digunakan sisa anggaran lebih tahun yang sebelumnya. Pemirsa, sejumlah komoditas bahan pokok mengalami kenaikan harga. Ya, minyak kita sulit didapat dan dibanderol lebih tinggi dari harga eceran tertinggi. Sejumlah kebutuhan pangan di pasaran mulai merangkak naik. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga minyak goreng subsidi minyak kita dijual dengan harga Rp17.000 per liter. Harga ini lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Tak hanya harganya yang tinggi, namun stoknya pun tergolong langka. Selain harga minyak goreng, sejumlah komoditas lainnya pun mengalami kenaikan harga seperti gula pasir dan daging sapi. Dan bisa untuk memantau harga komoditas sembako apa saja yang mengalami kenaikan harga, sudah ada rekan kami Elcio Keishi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Ya, Elcio, berdasarkan pantauan Anda di sana, komoditas sembako apa saja yang mengalami kenaikan harga? Ya, Togi dan juga Galuh, sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Palmerah, Jakarta mengalami kenaikan harga. Salah satu yang mengalami kenaikan harga paling signifikan adalah kenaikan harga minyak goreng bersubsidi atau biasa disebut dengan minyak kita. Adapun harga minyak kita ini biasanya dibanderol dengan harga head atau harga eceran tertinggi, yaitu sekitar di harga Rp14.000. Namun melalui wawancara kami dengan beberapa pelanggan dan juga beberapa penjual, mereka memang mengaku ada kenaikan harga di minyak goreng curah, yaitu minyak kita ini yang sekarang menyentuh harga Rp17.000. Adapun harga ini memang beda tipis dengan harga beberapa minyak goreng curah atau bahkan minyak goreng bermerek yang dibanderol dengan harga Rp18.000. Tentunya kenaikan harga minyak goreng ini juga berimbas dengan kenaikan beberapa harga komoditas lain seperti harga gula pasir yang juga mengalami kenaikan harga, sebelumnya berada di harga Rp15.000, kini harga gula pasir berada di harga Rp18.000. Tentunya beberapa penjual maupun pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga ini, seperti beberapa penjual mengeluhkan bahwa kenaikan harga ini membuat beberapa pembeli mengurangi kuantitas pembelian mereka. Sementara itu juga menurut informasi yang kami dapatkan dari para penjual, harga minyak goreng ini masih terus akan merangkak naik. Bahkan informasi yang kami dapatkan memang pemerintah
akan berupaya untuk menaikkan head atau harga eceran tertinggi harga minyak kita dari sebelumnya 14.000 ke harga 15.500 atau 16.000 rupiah nantinya. Tentu kami masih memantau beberapa harga komoditas pangan di Pasar Palmerah dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Togi dan juga Galuh. Ya, terima kasih El Sheikh melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Partai Gerindra memastikan mengusung pasangan Ahmad Riza Patria dan komika Marshal Widianto dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2024. Partai Gerindra mengaku telah mengantongi dukungan dan rekomendasi dari beberapa partai politik. Partai Gerindra resmi mengusung kadernya Ahmad Riza Patria berpasangan dengan komika Marshal Widianto sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Banten dalam Pilkada 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad mengklaim pasangan ini telah mengantongi dukungan dari sejumlah partai politik lainnya dan memenuhi ambang batas 20% kursi DPRD Tangerang Selatan sebagai syarat pencalonan pilkada. Dasko tidak menyampaikan partai politik mana saja yang memberi rekomendasi, namun partai politik tersebut tidak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Bukan cuma itu, bukan cuma komunikasi, kita sudah pegang beberapa rekomendasi dari partai politik. Siapa aja dari KIM atau dari luar KIM? Ada dari KIM, ada dari luar KIM. Sementara yang lain masih kita komunikasikan. Yang ngasih rekomendasi sudah memenuhi 20% atau gimana? Sudah. Oh, udah berarti sudah. Jadi sudah fix. Ya? Sudah fix. Maju. Dari Pak Riza seperti apa dengan penugasan di bawah? Karena kan sebelumnya beliau menjabat Wagub gitu, Bang. Iya, kalau Pak Riza sebagai kader partai tentunya akan selalu ikut garis dan arahan partai ketika ditugaskan di mana saja. Nantinya Riza dan Marshal diprediksi kuat akan melawan petahana Benyamin Daphni Pilar Saga Ihsan yang akan diusung Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melalui penasihat hukumnya membacakan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam bacaannya, kubu SYL tetap meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas untuk kliennya. Sidang perkara kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam agendanya, para terdakwa membacakan duplik atau tanggapan atas replik JPU KPK. Dalam hal ini, SYL melalui penasihat hukumnya membacakan duplik. Dalam dupliknya, kubu SYL meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana pledoi atau nota pembelaan terdakwa, yakni bebas. Jamuluddin selaku ketua tim penasehat hukum SYL mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Dirinya meyakini melalui saksi-saksi dalam persidangan tidak ada fakta sedikit pun yang menunjukkan ex-Mentan bersalah. Sebelumnya dalam perkara ini SYL dituntut jaksa dihukum 12 tahun penjara. Menurut jaksa, SYL terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Pengesahan Pansus Hak Angket Haji 2024 disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta. DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun 2023-2024 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Terdapat 11 poin agenda rapat termasuk salah satunya pembentukan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024. Dalam rapat tersebut DPR menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji dengan 30 anggota dewan dari seluruh fraksi DPR RI. Paripurna memutuskan dilaksanakannya hak angket yang dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki penyelenggaraan haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Mulai besok akan disusun
roadmap kerja panitia khusus angket haji ini yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahunnya. Salah satu fokus utama Pansus Haji 2024 yakni penyelidikan pengalihan kuota tambahan visa haji reguler ke haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan.